3, 2, 1, go mulai. Halo semuanya, Halo, welcome back to our channel Nulis Journal. Gue Daniel, Mita. dan kita akan melanjutkan diskusi-diskusi kita soal nulis jurnal ya, di channel kita hari ini. Dan kita mau hari ini kita mau bahas soal publisher. Ada banyak publisher jurnal tuh ya. Ada banyak banget lah, ada sekian banyak publisher jurnal. Nah, kita mau bahas dulu mungkin pengalaman kita di publisher ini seperti apa. Kalau kita mungkin ada hal-hal menarik yang mungkin kita bisa bahas lah ya. Nah, yang jelas ini berbeda dari sebelumnya di video sebelumnya kita pernah bahas soal memilih jurnal. Ya. Nah ini gue gue teringat satu kali ada satu diskusi menarik nih soal ini. Kadang untuk orang awam publisher sama jurnal tuh bedanya apa? Iya. Coba menurut lu gimana? Coba jelasin. Setahu gue jadi publisher itu kayak grup gitu yang di dalamnya terdiri banyak jurnal. Jadi kayak dia grup publishing gitu. Penerbit lah ya, penerbit yang dia tuh istilahnya punya banyak jurnal di dalamnya. Jadi jurnal A sampai Z kayak gitu. Tapi jurnal-jurnal ini independen ya? Sesuai dengan bidangnya sendiri. Cuman dinaungi umbrellanya itu berada di grup ini kayak gitu. Sama mungkin seperti di Indonesia mungkin ada penerbit, kalau ini mata pelajaran itu kan penerbit Erlangga misalkan. Nah, itu ya. kan ada buku fisika, ada buku kimia, kelas berapa segala macam. Nah, itu beda. Ya itu ibaratnya buku SMA, SMP itu seperti jurnalnya lah ya. Ya, benar. Jurnalnya tapi di satu grup besar namanya Erlangga dan ya kurang lebih kayak gitu ya. Ya, benar. Jadi untuk membedakan publisher sama jurnal. Nah, jadi contohnya Elsevier itu publisher. Elsevier itu publisher. Jadi bukan jurnal. Nah, jurnalnya itu ya banyak lah situ, jurnal apapun lah itu ya. Oke. Nah, lu pernah publish di berapa publisher? Atau lu ya pernah publish di berapa publisher? Mungkin pernah coba beberapa publisher? Ya lumayan sih, karena lumayan ditolaknya juga banyak. Tapi tembusnya sejauh ini baru 3 sih. Jadi ada di MDPI, Elsevier, terus ada satu lagi jurnal Advanced Computational Design itu Korea. Oh, Korea, publishernya Korea. Oke. Nah, kalau gue sendiri, gue cukup banyak sih ada di Elsevier, MDPI, grupnya Springer Nature, PLOS, Taylor Francis. Nah, itu sekarang ada di Frontiers juga lagi under review. Jadi karena gue sendiri sih memang pengen nyoba hal yang baru aja sih sebenarnya. Ya, penting kok. Karena kalau satu aja kan ini, kita sebagai penulis pemula ya, kita mencari pengalaman dulu, nanti baru kemudian kayak gitu. Nah, jadi paling dari pengalaman dulu kita dari satu grup. Seperti grup paling besar publisher tuh Elsevier, ya nggak sih? Bukan paling besar, mungkin paling populer. Tapi dia paling besar, dia jurnalnya banyak. Dia lebih dari yang lain. Enggak, dia lebih banyak tuh dari paling lain, cuy. Masa sih? Gue nggak pernah bandingin sih. MDPI paling berapa? 40 mungkin berapa. Elsevier tuh banyak banget, cuy. Banyak banget Elsevier itu. Tapi yang lain juga banyak sih, Taylor Francis juga banyak segala macam. Cuma kayaknya feeling gue Elsevier yang paling besar. Paling besar. Nah, lu punya pengalaman lain nggak soal Elsevier ini misalnya? Apa yang membuat lu memilih ini, atau pertimbangannya apa, atau mungkin bicarain perfector, bicarain waktu review misalkan? Ya. Gimana? Ada plus minusnya sih menurut gua, sama kayak ketika memilih jurnal sih sebenarnya. Cuman rata-rata nih jurnal di Elsevier itu, jurnal-jurnal yang ada di Elsevier itu rata-rata menurut gua impact factor-nya tinggi. Dan terindeks sudah pasti terindeks Scopus. Maksudnya itu pun kalau di jurnal baru nggak lama lah, ya, dia langsung ke Scopus. Kayak gitu. Sementara kalau di MDPI ada juga beberapa impact factornya bagus, tapi nggak semasif di Elsevier. Ya mungkin pengaruh, gue nggak tahu sih lebih lama mana. Kayaknya lebih lama Elsevier atau MDPI, gue nggak tahu. Karena beberapa jurnalnya Elsevier memang yang menurut gue di bidang gue itu sudah jurnal-jurnal lama memang. Jadi mungkin dia sudah punya nama kan, jadi impact factornya lebih tinggi ya. Di Elsevier. Nah, kalau tampilannya Elsevier menurut lu gimana? Pas lu submit guideline untuk authornya misalkan apanya? Sejauh ini sih gue oke aja. Cukup jelas ya tampilan. Cukup jelas, cukup informatif menurut gue. Simple,
Jadi mau cari recent jurnalnya juga ada di situ, editorial boardnya ada, kadang-kadang ada fotonya siapa gitu. Oh iya, editorial board itu paling jelas Elsevier kayaknya. Kayaknya feeling gue, dia benar ada fotonya, ada foto, ada terus profilnya. Ya di tempat lain ada, cuma Elsevier kayaknya paling bagus soal itu. Ya. Tampilan web kayaknya dia lebih paling bagus menurut gue Elsevier. ya ada fotonya, ada di mana institusinya lengkap lah pokoknya. Dan kayak juga gitu. Jadi bisa apa tuh searching. informasi untuk peneliti itu jelas. Jadi guideline-nya tuh menurut gue cukup jelas dia, komplit lah dia. Soal ini, soal feature, soal apa, abstrak, berapa banyak, panjang katanya segala macam itu Elsevier kayaknya paling komplit lah. Secara informasinya paling lengkap lah menurut gue. Ya. Karena mungkin sudah well established lah ya dan ini. Tapi ada satu hal yang menurut gue lebih suka nih di MDPI dengan Elsevier. Yang pertama dari segi Waktunya, oke. Waktu Cepet ya, review. MDPI sejauh ini terbaik lah menurut gua. tercepat. Jadi pakai, kalau ada internet dulu tuh Speedy ya. Apa sih? Speedy. Gua nggak tahu, pokoknya speednya super cepat kalau di MDPI. Ya. Tapi bukan berarti kalau kualitasnya nggak oke ya. Karena MP Factor-nya jelas. Tapi dari segi manajemen dan transparansi waktunya itu kita ketahuan gitu loh kalau jurnal. Jadi intinya gini, kita menanti sesuatu yang pasti lah. Iya. Jadi Kayak Elsevier. paling ya Yang kayak minus yang lain. 3 hari, beberapa hari minus plusnya tuh ketahuan. Kalau lu akan terima decision tuh akan Kapan gitu ya? Kapan. Kalau Elsevier lu menang. Elsevier, wah itu never ending. Aduh, gue pernah 6 bulan, lebih dari 6 bulan tuh round 1. Aduh, lama banget. Iya, itu baru round 1 loh. Gue bilang itu. Dan kemudian endingnya paper itu ditolak lagi cuy. Sesuai round 1. Sama gue juga 4 bulan. Aduh, gue kesel banget sumpah. Jadi nggak jelas waktunya itu kapan, kita menunggunya kapan itu nggak jelas. Nah itu baru round 1. Itu baru round 1. Round 1. Aduh. Belum round 2-nya ya. Ya kayak gitu-gitulah. Kalau APC-nya gimana nih? Kalau APC ya di Elsevier kan beruntungnya kita bisa nggak perlu APC kan, kecuali kita mau open access. Oh iya. APC itu Article Processing Charge. Dan itu hanya dibutuhkan untuk open access. Jadi semua orang bisa mengakses. Jadi Elsevier ada pilihan open access dan ada pilihan enggak. Ya. Oke. Jadi dan kebanyakan sih masih enggak ya orang-orang gue lihat. Jadi persentase yang mau bayar APC sama yang enggak tuh masih jomplang banget. Jadi rata-rata ya udah keterima, udah APC ya kalau mereka aware atau mereka punya dananya, mereka go for open access. Tapi kalau di MDPI semua open access. Jadi udah dibilangin dari awal tuh, lu akan bayar sekian. Lu akan bayar, gimana bisa nggak? Yang akan bayar siapa nih? Autornya atau ada institusinya atau apanya. Jadi kita harus confirm dulu pas di awal. Benar banget. Jadi udah ada bayangan tuh. Kalau apalagi yang menarik? Kalau yang lain, jurnal yang lain dulu gimana? Kalau di dari gua misalkan kayak di PLOS, gua pernah 1 kali publish di situ, 1 kali ditolak juga di situ, ada jurnal yang lain. Overall PLOS juga dia jargonnya kalau lu buka di gua publish di PLOS One. PLOS kan ada banyak beberapa jurnal juga. Ya. Jargonnya itu kalau misalkan kita di PLOS One itu katanya cepat. Tergolong cepat deh intinya. Lalu reviewnya. Reviewnya. Lalu yang kedua nih yang gua suka dari PLOS ada lagi nih. Itu kalimat jelas banget di depannya. Dia bilang kayak gini. Jurnal ini kita terima bukan karena novelty segala macam, tapi lebih kepada memang gimana jelasinnya, paper. Jadi secara metode bener lah intinya kayak gitu. Kan kalau yang lain kan misalkan dilihat dulu kan jurnal yang impact factor rating kan dilihat dulu nih kira-kira impactnya gede atau enggak, novel atau enggak segala macam. Nah kalau PLOS dia tuh ada kalimat jelas, kita nggak ngejudge dari situ. Karena mungkin dia berpikir bahwa ya semua paper tuh novel gitu loh. Mungkin ada yang berbeda-beda dikit ya itu baru. Jadi dia lebih fokus kepada kualitas risetnya, scientific ininya lah. Ya kualitas saintifiknya lah. Jadi misalkan dilihat metodenya benar atau enggak. Atau maksud lu ini kali area kita nggak sesuai nih, paper lu nggak sesuai sama area kita. Enggak. Oh kalau PLOS One gede banget oleh. Iya makanya karena di PLOS One udah pasti keterima. Lu ada areanya.
Enggak, tapi gini, bukan maksud gua gini, kalau lu publish ke tempat yang lain, misalkan ke jurnal yang lain, dia kan bisa alasan nolaknya. Pertama bisa aja dia lihat kan, pertama areanya itu kan alasan Relevan atau enggak. Lalu kedua kan bisa juga dia mikir, ini kayaknya impactnya tidak segede, misalkan kalau jurnal impact factor tinggi kan, dia bilang ini impact factornya nih nggak terlalu novel, ini sudah pernah dikerjain di tempat lain. Kayak gitu-gitu loh. Jadi bukan relevan. Nah, kalau di PLOS ONE relevan ya jelas, tapi kan itu luas sekali PLOS apa yang di PLOS. Lalu yang kedua, dia nggak ngelihat dari impact factor novelty-nya, karena dia berpikir ya ini dia kepada konten ini ya, sainsnya lah, analisanya benar atau tidak, penarikan kesimpulan implication dari situ benar atau tidak, udah dia kayak gitu. Dia lebih ke analisisnya gitu ya. Iya. Maksudnya lo sesuai scientific Iya, prosedur atau iya, enggak? sesuai scientific prosedur atau enggak. Jadi dia nggak ngecek novelty. Walaupun impact factor-nya dia kalau nggak salah sekitar 2,7 sekarang. Gitu. Tapi dia juga punya yang impact factor tinggi juga ada juga. Itu gua nggak tahu lagi gimana lagi ini dia. Gitu. Kalau APC-nya gua lupa juga berapa. Kalau dari segi tampilan sih oke. Ya standar semuanya standar. Tapi PLOS ONE juga luas ya. Luas banget. Banyak. Wah. Dia lu kalau nyari, ini ada di PLOS ONE. PLOS ONE itu lu wajib mencari editor dari listnya mereka. Kalau yang lain-lain kan, misalkan MBPI lu cuma menyarankan reviewer kan, yang lain kan gitu. Nah, tapi kalau PLOS lu harus menyarankan editor. Jadi mereka jika mereka punya banyak associate editor, banyak banget tuh, ada ratusan kali associate editor. Jadi kita harus cari yang kira-kira kita mengusulkan, kalau nggak salah bisa 3 bisa 5 gitu, yang kira-kira bisa menghandle paper kita. Jadi sebelum lu submit, lu harus cari dulu tuh satu profil, lu cari kata kuncinya misalkan, apalagi gua kan water misalkan atau apa, cek ada beberapa opsi, baru lu lihat profilnya dikit, baru lu request sama mereka. Jadi makan waktu tuh di situ tuh, makan waktu banget. Jadi lu harus mencari editor yang cocok. Lalu ya reviewer kan lu pasti udah punya bayangan siapa aja ya, masukin lah itu. Itu ininya PLOS tuh kayak gitu. Lalu apalagi yang naik dari PLOS ONE, APC, waktu review standar lah ya, nggak ada yang gimana banget. Tapi lebih cepet mana? MDPI sama PLOS ONE? MDPI lah, itu rajanya. Berarti sejauh ini top chart MDPI lah ya, soal waktu review. Jadi paper gue yang terakhir MDPI itu cuma 3 minggu teman-teman. Jadi gue masuk tanggal sekian, lalu seminggu kemudian gue dapat reviewnya. Karena reviewnya nggak banyak, gue kerjain hari itu. Jadi besoknya langsung gue kirim. Tapi itu kemudian ada komen lagi dari reviewer. Tapi intinya cuma butuh 3 minggu untuk 2 minggu sampai accepted, sampai diterima tuh 2 minggu. Jadi pertama kali masuk revisi accepted 2 minggu, baru dia butuh kurang lebih 1 minggu untuk ini kan, untuk ngedit bahasa Inggrisnya dari mereka atau ngecek segala macam. Jadi cuma 3 minggu untuk dari pertama kali masuk dan terima. Enggak, itu bahkan lebih cepat dari responnya promotor gua. Serius, promotor gua ngerespon manuskrip gua sebulan. Atau supervisor gue gua kirim begitu aja ya, minta dong masukannya buat tesis gue. Tapi MDPI juga, gini, tapi di jurnal lain biasanya reviewnya cuma 2 kan rata-rata. Elsevier rata-rata 2. Kayaknya gue nggak pernah Elsevier dapat 3 nih, gue nggak pernah 1. Tapi ada beberapa jurnal yang gue nge-review dia 5 reviewernya. Tapi pas gue yang jadi author, rata-rata gue di review 2 sama 3. Tapi di MDPI 2, tapi paper gue yang terakhir 5. Jadi ya nggak tahu lah dia kirim berapa banyak gue juga gitu. Kayak dia kontak ke semua orang cepet. Ya biasanya gitu, berapa yang balas sesuai dengan Terus kalau dia ada yang balas 10 kan, dia 10 kan menyiksa. Iya. Biasanya gitu kurun waktu. Lalu ini cuy, waktu revisi MDPI cuma dikasih 10 hari biasanya kan? Enggak, 5 hari. Tergantung lu minor apa enggak. Gue selalu major sih, dikasih 10 hari. Gue minor. Kalau minor 4 hari. Oke. 4 hari. 5 hari terhitung dengan hari dia ngirim itu. Gokil nggak? Gue major 10 hari terus gue dikasih. 4 hari dan langsung habis itu udah oke. Jadi weekend gue pernah publish paper gue weekend. Gue lagi mancing. Paper gue datang dari MDPI accepted. Itu hari Minggu. Wah, gokil, lagi kerja nih mereka. Tapi paper di Elsevier, karena dia ngejar itu nggak boleh lebih dari si sistem ya. Jadi cuma 2,5 hari. Dia punya MDP sangat menjaga waktunya. Jadi 2,5 hari begitu accepted itu langsung masuk editing proses apa segala macam, harus langsung tampil. Jelas lah intinya. Nggak kecewa. Kalau tadi Elsevier lu bisa dikasih sebulan kali ya untuk revisi ya.
kurang lebih. Gue pernah sih sebulan. Revisi tergantung Jurnalnya masing-masing beda-beda ya. tergantung jurnal masing-masing. Minor apa major apa segala macam. Tapi gue di Elsevier kemarin sebulan. Di ini juga di apa? Minor aja tuh sebulan gua. Minor sebulan. Minor. Iya ya. Dia cukup lama lah intinya. Kayaknya mereka nih ada kayak tadi Elsevier segala macam, mereka memberikan waktu lama untuk reviewer dan mereka memberikan waktu lama juga untuk revisi. Jadi gua nggak tahu, nggak jelas lah. Bisa makanya di Elsevier itu ada jurnal-jurnal yang lu submitnya kapan, submitnya tahun ini, publishnya baru tahun depan. Iya. Ada berapa tuh? Makanya udah, aduh lama banget. Orang udah ketemu penemuan baru kali ini. Ada kasihan banget. Jadi ada kolega gua. Baru. Bener. Keluar. Udah dia submit research proposal baru itu. Makanya gue bilang aduh men. Jadi satu kolega gua dia nunggunya lama banget. Jadi pas dapet ini apa ya, Elsevier kali ya, lupa gua. Jadi pas keluar dikasih waktu setahun. Lama banget. Kayaknya 6 bulan dia nunggunya, dia udah ngemail berapa kali. Buset. Pas waktu setahun untuk revisi, udah langsung pindah jurnal. Kacau. Itu jurnal mana? Publisher mana tuh? Oh, kayaknya sih Elsevier ya kalau nggak salah. Okay. Soalnya tapi emang khusus simulasi ya gitu-gitu, jadi kayak benar. Mungkin major kali ya, jadi harus merombak banyak kali sih. Iya kayaknya major itu, tapi setahun bayangin coba. Itu kayak secara halus kayaknya di ini deh, lu pindah aja lah gitu. Tapi gue punya pengalaman Elsevier tuh, kan ada satu paper gue yang reviewnya lama banget. Gue kira tuh sampai 2-3 kali ke ininya, editornya, ini kapan beresnya, saya sudah 2 bulan di sini. Oh iya kami lagi proses kayak gitu-gitu terus. Sampai kayaknya baru 6 bulan baru keluar gitu, ini yang lama banget lah. Tapi Terus ya tolak. Ditolak ya, sudah round 1, kesel gue. Ini sih impact factornya, tapi gue juga masih menyesal kenapa ditolak, padahal komennya di round 1 tuh minor. Sama, gue juga. Gue Nggak juga punya pengalaman gue kayak juga gitu. nggak ngerti. Tapi kata supervisor gue mungkin kita agak nggak serius balasnya. Gue nggak tahu, gue sih serius balasnya. Tahu lah. Oke, paling kayak gitu tadi ya, tadi kita udah bicara apa tadi, Elsevier, MDPI, PLOS, segala macam. Apalagi gue pernah publish di Springer Nature juga, ada 2 publikasi gue di situ. Mantap. Overall dia, itu APC-nya wajib, dia open access semua sepertinya ya, karena nggak ada pilihan ini, lu harus bayar. Dan kampus bayar waktu itu. Lalu apa ya, dia strict soal kata-kata Springer. Gue nggak tahu yang jurnal lain, tapi di jurnal gue yang publish itu dia strict. Jadi misalkan cuma 6.000, 8.000 gitu, apa 6.000 atau berapa gitu. Maksudnya kata-katanya itu jumlah kata. Jumlah katanya. Oke, kirain kayak jargon atau. Dan juga abstraknya juga cukup padat. Kalau SF kan bisa 250 kan. Iya. Kalau MDP unlimited. MDP itu bisa 200 kalau nggak salah. Cuma ya lu fleksibel lah MDP itu. Kalau nggak salah aturannya 200 tau gue. MDP harusnya. Cuma nama tapi kalau Elsevier ada beberapa jurnal yang strict banget ya. Pas lu masukin abstraknya lewat dari situ nggak bisa. Nah kalau Springer juga kayak gitu, dia strict sekali sama kata dan formatnya agak diputar sama dia di 2 publikasi gue. Jadi kan dia langsung dari introduction langsung ke ini results. Oke. Introduction, results, discussion, conclusion, baru metode terakhir. Itu formatnya kayak gitu. Formatnya kayak gitu. Jadi lu harus membuat bridging yang bagus lah antara intro dan. Iya ya. Berarti lu ini ulang ya. Ya ada sedikit lah, diedit sedikit di akhir introductionnya atau di ini ya, supaya di tweak. Ya itu. Nah jadi kalau pindah, makanya gue masukin ke sini pertama kali gue sampai ke tempat lain. Nah pas gue masukin ke sini ya gue harus ngedit dikit lah sedikit ininya. Jadi ya kayak gitulah kalau di Springer. Lalu yang jelas gue nggak suka dari Springer 20 ini, tampilan akhir jurnal itu menurut gue editingnya nggak bagus, gue nggak suka. Jadi layoutnya tuh aduh nggak bagus lah. Jadi misalkan kayak table aja. Nggak bagus itu dalam hal apa maksudnya? Ya nggak menarik. Gini, berwarna yang jelas. Ya. Dia lebih berwarna. MDP kan kayak kurang berwarna, hitam putih kan. Kecuali lu ada gambar yang berwarna. Tapi kan di background dasarnya hitam putih nih. Elsevier putih kan. Nah kalau grupnya Springer Nature ini dia putih juga, cuma dia lebih berwarna, ya lebih inilah, lebih warnanya lebih ini. Cuma menurut gua terlalu nggak enak dibaca sama mata, menurut gua sih kurang inilah, terlalu rame gitu kesannya. Padat dan juga dia hurufnya tuh padat banget. Jadi kurang menarik lah menurut gua. Lalu ada pengalaman gua gua buat table, dia kata-katanya itu apa? Jadi angka di tablenya itu ditengahin kayak di mana ini kayak aduh pokoknya gue kecewa sama lewat akhirnya. Jadi ya kayak gitulah. Dan biaya APC-nya ada ya beda-beda ya, ada yang mahal ada yang murah, tapi rata-rata di atas 1.500 euro dolar lah.
Ini cukup mahal. Iya. Springer Nature. Itu satu isu tersendiri. PC. Lalu apalagi nih, gue pernah publish juga di Taylor Franchise, itu ada satu publikasi gue di situ. Taylor Franchise juga grupnya tergolong banyak juga sih dia. Cuma memang impact factornya bisa dibilang ya tidak setinggi grup juga Elsevier atau Springer Nature ya. Ya dia rata-rata 2 atau 3 kayak gitu ya, di bawah itu juga ada juga, dan dia cukup banyak juga lah. Dan tampilannya hampir mirip sama Elsevier. Tampilan ininya hampir mirip lah sama Elsevier, jadi ya nggak terlalu beda jauh sih. Menurut gue tampilan layout akhirnya, lalu tampilan webnya juga dia cukup ini ya standar lah. Tapi memang tampilan web masih lebih bagus Elsevier sih gue rasa daripada Taylor Franchise, karena Taylor Franchise juga info editornya ada cuma nggak sebanyak itu, lalu ya kurang inilah, masih agak kurang informatif. Cuma ya oke lah situ impact. Gue open access juga, gue lupa bayar APC-nya berapa ya, itu dari kampus itu. Dari kampus. Terus apa lagi yang lainnya? Yang lain tuh Frontiers, ini jurnal yang kayaknya tergolong baru juga ini kayaknya dari Swiss, saingannya MDP ya kayaknya. Ya, dari Frontiers dari ya benar. Dari Swiss. Oh ya, MDP itu dari Swiss. Nah Frontiers ini juga sepertinya semua open access kayak dia. Gue lupa sama open access atau enggak. Dan dia tergolong cepat juga, dan dia tadi memberikan batas waktu juga. Jadi gue lihat dari pengalaman sih sekitar 3 bulan dia sudah publish satu papernya dia. Jadi memang dia kasih batas waktu. Cuma nggak secepat MBPI, tapi nggak selama dan nggak jelas Elsevier yang lain gitu. Jadi ya cukup ini Frontier, walaupun impact factornya karena baru ya, ada yang ya rata-rata belum terlalu tinggi lah. Ada juga beberapa yang gue submit belum masuk di terindeks Scopus misalkan segala macam kayak gitu. Jadi ya paling kayak gitulah jurnal-jurnalnya ya, yang jelas ada banyak jurnal lah ya yang kita ini, cuma ya itu aja sih yang boleh. Apalagi ada lagi yang mau dibahas soal ini ya. Soal ini gimana? Reference. Oh kalau ya reference kan beda-beda ya tiap ini. Ya. Tiap ini. Cuma memang ya ini menarik juga nih. Jadi kalau teman-teman yang pakai Mendeley atau EndNote gitu kan, atau referencing software gitu ya, itu misalkan kayak MDP itu nggak ada di Mendeley formatnya dia. Jadi kita harus pakai format yang lain, misalkan kayak IEEE atau BMC. Gue pakai BMC itu nyambung lah. Tapi di EndNote dia ada. Nah sedangkan jurnal-jurnal yang lain itu formatnya hampir, terutama Elsevier itu hampir semua jurnalnya tuh stylenya tuh ada di Mendeley. Jadi kita gampang nyesuaiin dia. Stylenya tuh kayak gimana? Ya stylenya pakai nama atau angka yang enggak. Jadi kalau di Mendeley lu bisa cari stylenya, misalkan langsung aja tulis nama jurnalnya, dia langsung keluar stylenya dia apa. Oh gitu. Iya. Bisa keluar, jadi langsung keluar semuanya. Jadi nggak cuma apa, terus kan stand itu kan style umum lah ya ibaratnya. Iya. Nah ini dia style jurnal, dia sudah ada di Mendeley, itu bisa lu download. Nah tapi MDP dia nggak punya, tapi dia semua Elsevier sepertinya dari pengalaman dia punya. Frontier juga dia punya semuanya, gue pernah coba. Pulse juga dia punya, IEEE juga ya segala macam, kecuali MDP. Mungkin dia, tapi jelas MDP memang nggak kerja sama Mendeley kayaknya. Dia kerja sama EndNote sama satu lagi, Somato apa ya? Ada satu referencing software lagi. Gue lupa apa itu, dan dia sama gue itu kerja sama, jadi dia ada style di situ dua itu paling gitu. Terus gue teringat satu hal ini soal ini nih, MDPI itu kalau dia, ini kita banyak bicara MDPI, kita promosi MDPI guys. MDPI itu kalau dia kirim email ke semua orang. Nah ya itu gue nggak suka itu. Tapi kalau yang lain-lain itu cuma ke corresponding author-nya aja dikirim. Iya. Jadi korrespondennya bergunanya buat apa ya? Gue juga nggak tahu. Ya, untuk submit doang kan dia. Tapi yang jelas memang ada bayar PC. Tapi memang jelas ya ada positif negatifnya sih. Tapi negatifnya itu kadang-kadang ya kita mikir ngapain sih dikirim ke mereka gitu kan ya? Iya. Ngapain? Tapi ya positifnya kadang-kadang gue nggak perlu. Apalagi kalau ditolak. Aduh tolak nih terus. Kan biasa kalau keterima oke lah ya, semuanya kayak wah congratulations on your paper gini-gini. Tapi kalau ditolak tuh kayak nggak ada apa-apa. Tapi ada positifnya, jadi kita nggak perlu ngupdate lagi ke semua penulis, kemudian mereka langsung tahu update-nya. Kita baru masukin revisinya, misalkan kita baru ngapain langsung ketahuan semuanya ini. Ya itu jadi hal tersendiri lah yang ini. Oh ya, lalu ada satu anekdot nih soal MDPI. Ada satu dosen di tempat gue bilang, kalau lu nggak keterima apapun masukin aja ke MDPI terakhir pasti diterima. Walaupun lu pernah ditolak sih ya. Gue percaya sih itu. Gue bingung lu kenapa bisa ditolak sih. Bayangin ya, ini juga penolakannya lucu nih. Bayangin, gue submit jurnal di MDPI, jurnal A misalnya, itu kan faktornya 2,5. Terus gue ditolak di situ.
gue submit lagi di MDPA satunya, impact factornya jurnal yang lain. 2,9 di jurnal yang lain, impact factor 2,9 diterima, minor revision lagi. Kacau. Ditolak karena apa? Apa? Ditolak karena apa? Dibilangnya karena nggak kuantitatif metodenya. Itu jadi langsung sesudah round 1 langsung ditolak sama dia. Enggak, that's rejection. Oh, dari editor ya. Kayaknya gue salah milih editor yang spesial isu, salah milih. Salah milih spesial isu. Kayaknya ya di situ. Enggak, tapi bisa juga gini cuy. Gue paper gue yang Satu jurnal itu kan spesialisnya banyak. Iya. Wah, banyak banget di MDP itu. Di satu jurnal MDP itu banyak banget spesial isunya. Tapi gue punya melebihi kalau kata teman kita Bramka, melebihi jumlah hari spesial isunya. banyak banget. Ya bisnis lah itu dibuat. Tapi nih cuy, gue paper gue yang terakhir yang di MDP yang di water itu, gue masukin ke satu spesial isu kan. Lalu sesudah lewat round 1 kalau nggak salah, gue lupa, dia ngomong kayak gini, ini menurut guest editornya tidak cocok masuk di sini, akhirnya dia masukin ke jalur normal. Oh gitu. Iya, itu dari si apa asli editornya, yang orang itu ya itulah yang ngurus paper kita itu. Nah dia yang langsung asisten editor. Ya asisten editor, dia dapat komen dari gitu dari guest editor yang langsung dipindahin lah ke yang normal. Oh gitu. Iya. Makanya gue bingung kalau yang itu ya, kalau ya nggak tahu sih beda-beda ya. Jadi mungkin apa guest editor yang langsung nolak langsung atau gimana, gue beda-beda lah. Tapi jelas di MDP kayaknya lu bisa ngomong-ngomong deal-deal kayak gitu lah. Ya. Sama si asisten. Tapi yang dia bilang kolega lu tuh, gue percaya sih yang tadi kalau dia udah ditolak dimanapun masuk MDP, masukin situ. Ya. Atau lu butuh sama kayak nih, Anda butuh dana yang cepat. Sekarang biasa ada iklan-iklan kayak gitu. Butuh publikasi cepat, masuk MDP. Tapi lo harus sedia uang, sedia duit. Ada duit, ada waktu. Tapi sebenarnya kalau lu bandingin APC-nya mereka dibandingkan beberapa jurnal Elsevier dan Springer juga, APC-nya mahal-mahal juga. Mahal-mahal juga. Ya walaupun impact factor MDP itu segitu konstan gitu, 1.500, 1.300. Ya. Kalau dapat diskon jadi 1.300, 1.400. Oh ya, diskon by the way. Ada beberapa publisher yang mereka menyediakan diskon untuk negara berkembang. Ya. Cuma masalah Indonesia sekarang kayaknya nggak hitung developing countries lagi kayaknya. Kita sudah jadi develop country jadi nggak dapat diskon lagi. Jadi ya ada beberapa pertimbangan kayak gitulah. Ada lagi apalagi menarik lagi dari ini. Oh ya, gue pernah, satu lagi paling terakhir. Gue pernah coba iseng mau masukin ke Sagi gitu kan, Sagi. Di Sagi grup ini impact factornya nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Ya mungkin kayaknya ada yang tinggi, gue juga nggak tahu lah. Tapi ternyata mungkin 2, 3, 1 gitu ya, gue sih segala macam. Gue pernah coba ada 2 kali gue pernah mau masukin, tapi pas gue lihat ternyata dia butuh ngeringkas banget. Jadi dia abstraknya harus jadi 100 segala macam. Dan gue mikir, jumlah katanya dia minta potong banyak. Gue mikir, aduh, itu ribet sih tuh. Malas gue minta potong, akhirnya gue nggak jadi lah. Nggak jadi gue masukin ke situ. Ya, soalnya kan butuh waktu lagi tuh buat. Iya, buat motong segala macam. Benar-benar itu satu pertimbangan juga tuh. Iya. Dan by the way, kalau lu memakai Mendeley misalkan atau EndNote itu gampang. Jadi kalau lu ditolak di satu, lu mau kan setiap jurnal itu punya format referensinya beda-beda kan. Kalau lu pakai referencing software seperti itu, dia gampang, lu tinggal ngejas aja di atasnya, dia akan otomatis ganti. Dia membantu banget sih untuk itu. Ya, itu jelas ya, harus coba. Oke. Lagi soal ini publisher yang bisa dibahas. Kayaknya kita bahas lama diskusi cerita-cerita soal ini seputar pengalaman unik. Kayaknya nggak usah dipotong kayaknya soalnya. Nggak usah diedit. Oke, itu aja paling ya. Ya. Ada lagi soal publisher yang menarik? Itu yang tadi masukin, kata gue masukin editor, milih editor. Kalau di MDPI kan di PLOS kan milih editor. Ini kan sudah gue cerita ya. Oh udah ya. Udah, dia kan sudah gue cerita kan. Sudah bagian dari itu. Padahal artinya harus diedit bagi. Oke lah, paling kayak gitu aja kali dari diskusi kita, sharing kita soal publisher yang beda-beda. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman, terutama peneliti pemula, dan yang memberikan sedikit gambaran. Paling itu aja. Dan jika ada kritik, saran, jangan lupa kasih ke kita. Jika ada pertanyaan juga kasih ke kita. Jika ada ide yang menarik yang mau dibahas, karena kita juga lagi mencari ide-ide yang baru untuk dibahas di channel kita ini, silahkan dikasih aja. Bisa kirim ke email, ada email kita, ada ke Instagram juga, atau komen di video kita, silahkan aja.
Oke, sukses untuk penulisan teman-teman, untuk review, revisi, dan submit teman-teman. Dan semoga video ini berguna, dan jangan lupa tonton video-video kita lainnya. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye.